Halo semuanya, kenalin aku Darva. Jadi di video kali ini aku pengen bikin list things that I have to do before 2025 is over. Jadi semalam aku udah bikin list beberapa hal yang pengen aku lakuin sebelum tahun 2025 ini berakhir. Oke, yang pertama itu ada di clutter gadgets. Jadi untuk saat ini aku punya beberapa gadget yang dimana dokumen, foto, video itu semuanya ada secara terpisah. Nah, aku pengen memilah dan memilih yang mana yang masih digunakan sama yang udah enggak. Terus aku jadiin satu di satu Google Drive. Terus yang kedua ada di clutter clothes. Jadi selama tahun 2025 ini aku menggunakan beberapa baju yang sama secara berulangan. Jadi aku yakin di tahun 2026 itu aku nggak bakal butuh baju sebanyak itu. Jadi aku gunakan kesempatan ini untuk memilah dan memilih lagi baju mana aja yang pengen aku gunakan selama 2026. Juga aku menemukan satu aplikasi namanya Wearing. Jadi di situ aku bisa masukin semua baju yang aku punya di situ. Terus sama dia tuh kamu bisa ada fitur hari ini mau pakai baju apa, kayak dia bikin mix and match-nya gitu. Lanjut ke yang 3 yaitu setting 2026 goals. Jadi aku bakal nge-setting goals buat tahun 2026. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting bisa aku lakuin. Terus yang keempat adalah planning after graduate. Jadi insya Allah di awal tahun aku pengen wisuda. Nah, setelah wisuda ya pokoknya setelah lulus aku sudah tahu apa yang aku pengen lakuin. Jadi nggak tiba-tiba lulus terus kayak bingung mau ngapain. Nah, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memplanning my after graduate. Terus selanjutnya adalah yang ini itu membangun kebiasaan sih, membangun kebiasaan journaling sama reading. Nah, yang journaling ini aku pengen membangun kebiasaan journaling setiap pagi. Terus yang build reading habits itu membaca buku setiap pagi dan sebelum tidur. Supaya setiap pagi dan sebelum tidur itu nggak aku gunakan untuk buka HP. Untuk saat ini sih segitu tapi itu banyak. Oke, yang pertama kita bakal ngelakuin di clutter gadgets. Oke, let's go. Jadi ini current situation, aku udah menaruh semua gadget yang aku punya di sini. Karena di sini tuh ada foto video lamaku, terus yang di sini buat pengoperasian, terus itu HP lama juga yang foto videonya pengen aku jadiin satu ke satu Google Drive. Oke, let's start. Gadget pertama, ini laptop lama dari zaman SMP. Jadi foto video sama SMP itu sampai sekarang aku kumpulin di sini. Tapi belum diupload di Google Drive, jadi itu yang akan aku lakukan sekarang. Sambil nunggu ini, karena mungkin dia laptop lama ya, jadi loadingnya agak lama, aku bakal memilih foto video yang ada di sini untuk diupload ke Google Drive. Ternyata dia udah bisa, jadi kita bakal ngerjain yang di sini dulu. Jadi ada foto dan video sebanyak ini. Mari kita pikirkan dulu enaknya gimana mengorganize-nya. Yang pasti aku bakal pilih dulu mana yang masih kepake, atau yang enggak. Terus baru bikin folder baru. Update. Belum apa-apa udah overwhelmed. Saking banyaknya foto. Aku jadi penasaran kenapa kok, is it the fear of missing out? Or soalnya bisa aja aku hapus semuanya gitu kan. Kalau disimpan juga buat apa? Gitu nggak sih? Maksudnya foto ini tuh bisa kita
ambil ulang. Tempat-tempat yang ada juga bisa kita kunjungi lagi. Should I erase it all? Kayaknya gitu deh. Soalnya kebanyakan juga udah masuk kayak sosial media gitu. Atau kita boleh lah sesekali moto, tapi satu aja, nggak usah banyak gaya. Kayaknya gitu deh. Kan yang Meli juga jadi bingung. Ya nggak usah menduplikasi foto di tempat yang sama. I have a ton of selfies. For what? Damn. Foto bersama juga banyak sekali. Jadi bingung kan berapa. Udah lumayan banyak yang dipindahin. Yeay. Nanti setelah sudah tertata di sini, aku bakal lanjut ngupload dari yang HP ini. Langit sampai gelap, kurang satu file. Laptopnya dia sudah tua ya, jadi kita perlu bersabar. Kurang satu. Sebelum kita buka laptop ini. Oh ya, aku tadi udah sambil nunggu laptop ini udah nyambi mindahin yang ada di HP ini diupload ke Google Drive. Jadi tinggal nunggu yang ini aja. Halo, jadi ini udah mungkin 1 mingguan setelah aku take video terakhir buat Declutter Gadgets. Jadi aku mau ngasih update hasilnya kayak gimana. Jadi setelah aku memilah dan memilih foto dan video sejak aku SMP sampai kuliah, itu udah aku sortir, terus aku jadiin satu di satu Google Drive kayak ini. Nah, jadi ini, nah foto videonya itu aku kategoriin sesuai kategorinya. Ada family, kuliah, terus ada foto sama teman-teman juga. Terus karena sudah selesai list pertama untuk Declutter Gadgets, aku akan lanjut ke list kedua, yaitu Declutter Clothes. Jadi emang yang seperti aku katakan sebelumnya, aku pakai aplikasi Wearing. Jadi aplikasinya tuh kayak gini. Nah, jadi baju-baju, celana, aksesoris yang kita punya itu bisa difoto terus diupload ke sini. Nah, itu backgroundnya otomatis dihilangin sama dia. Terus dia itu punya fitur kayak mix and match gini. Nah, jadi bisa di mix and match nih. Nah, dia bisa berubah-berubah gini. Terus selain 3 piece bisa 4 piece juga buat layering. Cuma emang karena terakhir aku banyak menyortir baju, nanti aku kasih tunjuk videonya. Nah, bajunya itu jadi berubah. Kayak ada baju yang udah aku eliminasi, ada juga baju yang akhirnya aku bisa tukeran dengan kakak dan adikku juga. Jadi ini bisa nanti bakal aku update lagi baju-baju atau celana yang terpakai dan sudah tidak dipakai. Terus lanjut ke list berikutnya. Ada setting 2026 goals. Aku sudah mencoba beberapa cara untuk menyeting goals. Nah, berhubung tahun depan emang aku pengen lulus, insya Allah aku pengen wisuda. Nah, aku buat goalsnya itu per bulan. Jadi dalam 1 bulan itu aku pengen dapat progres apa. Jadi kayak Januari, ini aku bikinnya Januari sampai Juni dulu. Jadi Januari itu temanya apa, terus goalsnya itu apa aja. Sebenarnya aku juga minta bantuan sama ChatGPT. Jadi pengen aku kasih prompt
selama 6 bulan tuh yang pengen aku capai itu apa, terus kegiatan yang pengen aku selesaiin itu apa aja gitu. Nah sama dia itu per bulan itu dibuat kayak ada academic goals, personal life, rutin atau kayak career, sama friends gitu. Karena emang setelah lulus kan aku akan berpisah berpisah dengan teman-temanku. Jadi nah selama 6 bulan ini enaknya dibuat seperti apa begitu. Terus berarti yang setting goals itu udah. Terus aku goalsnya itu juga nggak yang muluk-muluk banget, lebih ke how to build ideal rutin buat aku. Juga ada salah satu goals yang emang aku pengen bisa lebih mandiri dengan memulai apa untuk tinggal di kamarku sendiri gitu. Nah kemarin aku udah beres-beres, nanti aku bakal tunjukin kamarnya kayak gimana. Jadi emang sebelumnya aku sekampus sama kakak dan adik. Nah aku pengen nyoba tinggal kamar sendiri tuh kayak gimana rasanya gitu. Aku kan kemarin juga bilang kalau mau membangun kebiasaan journaling sama reading. Nah aku udah mulai beberapa hari ini, aku udah morning journaling. Kenapa aku bilang nggak muluk-muluk? Soalnya ya udah kayak nulis gini aja. Goalsnya juga sama. Goalsnya itu beneran kayak gini per bulan gitu. Terus sama reading habits. Jadi bulan ini aku menyelesaikan buku ini yang tak terkatakan tentang menuju dewasa, dan berhubung aku habis ini mau lulus, kayak dia lumayan relate. Habis baca ini jadi kayak lebih deg-degan gitu mau lulus kuliah. Tapi setidaknya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mungkin sekarang tidak aku tanyakan karena emang fokusnya untuk lulus kuliah. Jadi emang dia bilang kalau ya kapanpun kamu bisa kembali membaca ini, kayak ketika kamu punya pertanyaan apa tuh kamu bisa baca lagi gitu. It's great. It's a easy book to read gitu. Jadi terus sekarang aku lanjut dapat rekomendasi dari kakakku yang dia emang senang baca. Aku lagi baca Laut Bercerita. Agak deg-degan juga, kenapa ya aku baca buku yang bikin deg-degan. Ya kayaknya baru kuliah ini pun aku lebih mulai sering membaca atau menonton film yang lebih serius yang bikin takut gitu ya. Karena emang selama ini aku dengerin lagu pun emang nyari yang menghibur gitu, bukan yang bikin pusing dan menangis gitu. But it's okay. It's okay to start now. Oke, terus setelah itu ini planning after graduate juga udah, karena aku udah bikin goals itu tadi. Jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini, video list I have to do before 2025 is over. Semoga di tahun 2026 kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk orang lain juga. Bye bye, see you on my next one.